Yang berarti sekarang kita nikmati melon Royal Honey ditemani sama anak ID Mas Iwan Gunawan. Jangan salah, bukan Iwan Gunawan tapi Iwan Gunawan. Halo sahabat Mas Musa Channel, ketemu lagi. Saya masih posisi di kebunnya Wiyarta Farm, kebun hidroponik. Kenapa kebunnya Wiyarta Farm? Kebetulan saya kerjanya di Wiyarta Farm. Jadi kebunnya Wiyarta Farm ini kalau saya bilang sederhana tapi canggih. Kenapa bisa dibilang gitu? Sederhana karena bahan-bahannya nih bambu. Jadi bukan yang besi, bukan apa? Bambu, sederhana. Tapi kenapa saya bilang canggih? Karena di sini ini dioperasikan dengan sistem yang kalau saya bilang sendiri komputerisasi ya, tapi ada yang lebih paham tentang masalah ini. Mereka tim yang ada di Wiyarta Farm, tim IT-nya. Nah, coba nanti saya cari yang supervisornya anak IT-nya di sini. Kebetulan hari ini tadi saya lihat timnya IT sedang ngerjain sesuatu di sini. Nanti coba kita tanya-tanya dengan mereka. Saya coba cari dulu ya. Kira-kira di mana posisinya. Yuk. Akhirnya ketemu dengan anak IT. Kita culik salah satunya. Dia ini pentolannya anak IT. Namanya siapa ya? Saya takut salah lagi kayak kasus kemarin. Namanya harusnya Bapak Haji Baidowi, ternyata saya nyebutnya Bapak Haji Anwar. Malu saya. Nah, sekarang saya tanyakan langsung ke orangnya. Sore Mas. Sore Pak Musa, apa kabar? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Gimana Mas? Ya, namanya siapa Mas? Saya daripada salah Mas, malu lagi kayak kemarin. Nama saya Iwan. Iwan. Ya. Di Wiyarta Farm ini jadi kepala IT ya Mas ya kalau nggak salah ya? Wah, enggak juga sih. Ya, penanggung jawab. Penanggung jawab. Timnya ada berapa Mas? Sementara ini ada 3 orang. 3 orang. Boleh tahu nama-namanya timnya Mas? Mas Yang Iwan pertama sendiri, Mas Febri, Mas Febri, yang kedua Mas Tobari, Mas Sobari, yang ketiga Mas Gunawan. Mas Gunawan. Kayak kenal itu Mas ya? Ya, saya sendiri Iwan Iwan Gunawan. Gunawan ya? Iwan, jangan Iwan. Bukan ya? Ternyata Mas Iwan Gunawan, Iwan Gunawan nggak kalah mutual sama Mas Iwan Gunawan. Nanti kayaknya bersaing untuk Mas Iwan. Oke, lanjut Mas ya. Ya. Saya nanya nih Mas, ini kan kebun Wiyarta Farm ya? Ya. Kenapa harus tim IT juga terjun di sini? Oke. Pertama di sini itu ada kita sudah mulai otomisasi. Oke. Jadi di dalam kebun itu ada beberapa perangkat yang kita pasang. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya untuk membantu kinerja Mas Arif sebagai penanggung jawab kebun di sini. Ada beberapa hal yang kita bantu dengan teknologi. Yang pertama, kita punya IoT untuk mengatur kapan pupuk itu dialirkan dan kapan pupuk itu di stop. Jadi Mas Arif itu nggak harus datang ke tempat pupuk, kemudian menyalakan pupuk, kemudian waktunya nutup, dia harus datang lagi ke tempat pupuk dan menyetop. Dan itu sudah kita otomisasi dengan alat IoT. Alat IoT. IoT. Ya. Itu panjang dari apa Mas? Saya orang awam Mas. Internet of Things. Wah, kawan, cerdas kan omongannya anak IT. Jadi fungsinya konekin itu tadi ya Mas ya? Ya, itu salah satunya. Nah. Kemudian kita juga pasang CCTV untuk memantau pertumbuhan dari si melon tersebut. Jadi buah melon tersebut kita pantau selama 24 jam.
Jadi ketika ada pergerakan pada buah galon tersebut, si kamera mengcapture ketika ada pergerakan. Fungsi ozon itu untuk menetralisir suhu udara di dalam greenhouse tersebut. Kemudian ozon itu juga berfungsi untuk membunuh hama. Jadi hama yang tumbuh pada saat malam hari itu, dengan adanya ozon yang keluar dari generator ozon tersebut, ya, itu mengeluarkan ozon yang membunuh hama tersebut. Jadi hama tersebut mati karena ada ozon itu. Iya, Mas, untuk ozon tadi udah Mas jelaskan. Nah, ada lagi yang lain nggak? Ada. Itu kita kontrol suhu ruangan. Karena pada dasarnya ruangan gembel itu suhunya kan diatur. Maksudnya diatur itu ada batasan di mana suhu itu terlalu panas. Jadi perlu sesuatu untuk menurunkan suhu tersebut. Nah, bagaimana sih caranya kita menurunkan suhu di dalam gembel tersebut? Kita menggunakan memanfaatkan fasilitas teknologi yang sudah ada. Jadi kita menggunakan IoT, di mana IoT tersebut menjalankan sprinkler seperti alat untuk pemadam kebakaran di gedung-gedung yang kecil-kecil itu. Jadi dia keluarnya itu seperti embun. Nah, sistem tersebut membaca suhu di dalam gembel tersebut. Jadi kita sudah setting ketika suhu mencapai ini katakanlah kita andai-andai ya, katakanlah suhu itu mencapai 40 derajat Celcius dan itu menurut data yang di situ, ya, menurut kebutuhan si gembel tersebut terlalu panas. Nah, pada saat suhu 40 derajat dan sistem membaca bahwa suhu di dalam ruangan itu 40 derajat, maka sprinkler seperti itu akan nyala secara otomatis. nyala ya. Gitu ya. Betul. Keluar embun. Ya. Sampai kapan embun itu berjalan? Sampai sistem membaca bahwa suhu di dalam ruangan itu kembali normal. Katakanlah 35 derajat Celcius itu sudah normal. Berarti sprinkler seperti itu otomatis akan mati. Ya, dia akan mati otomatis sendiri. Dan itu tanpa harus mengecek manual ke dalam gembel. Berapa sih sekarang suhunya di dalam gembel? Tidak harus seperti itu, karena semua sudah terotomisasi. Itu kontrolnya, ngeceknya itu dari mana, Mas? Dari handphone. Dari handphone. Jadi pertama ada IoT yang mengontrol kapan mengalirkan pupuk. Kemudian ada ozon untuk IoT. Kedua ozon. Yang ketiga itu untuk sprinkler sprayer itu. Sprinkler sprayer. Jadi untuk sementara itu yang untuk terakhir CCTV yang tadi sudah diceritakan ya. CCTV. Dan pastinya ya, selain untuk mengontrol pertumbuhan, itu juga untuk mengontrol lingkungan sekitar dari gangguan. Mungkin ya, kalau ini hamanya sih lebih besar ya, manusia. Nah, mungkin untuk mengontrol pergerakan manusia yang ada di situ juga. Ya, karena kita menggunakan kamera yang auto detection. Jadi maksudnya ketika ada pergerakan, kamera itu mengirim alarm ke handphone. Itu aja, Mas. Mas, kalau boleh buka-bukaan nih, Mas, mahal nggak sih Mas pasang kayak gitu? Misalkan ini ada yang tertarik nih, wah, kalau tempat saya pasangin sistem kayak gitu, kira-kira harus biaya berapa ya? Sebetulnya untuk biaya nggak terlalu mahal ya. Tapi sebetulnya semua hal itu bisa dipelajari di internet. Tapi untuk biaya saya rasa nggak terlalu mahal. Untuk saat ini kita sudah masuk ke dunia teknologi yang semakin canggih, jadi hal-hal seperti itu sudah banyak di pasaran. Jadi sebenarnya untuk kebutuhan
kita misalkan punya kebun hidroponik, ingin sistemnya lebih canggih, lebih maju, sebenarnya investasi di dalam hal IT ini nggak terlalu mahal ya sebenarnya ya. Karena sangat membantu untuk pertumbuhan melonnya itu sendiri. Betul. Gitu ya Mas ya. Yang mahal orang ID-nya. Masuk pot ya, catat. Jadi kalau misalkan nih Mas, ada yang tertarik ya mau masang-masang peralatan kayak gini, itu kontaknya kemana Mas? Saya bekerja di PT Infosystem Teknologi Nusantara. Infosystem Teknologi, catat tuh. Bisa dicek di website kami infosystem.id. Ada kontak telepon atau mungkin email gitu? Ada di website tersebut sudah lengkap. Lengkap semua ya. Betul. Nanti websitenya akan masuk di deskripsi di bawah sini. Oke, kita lanjut nih. Nah, karena ini Wiartafam ya, kita nggak afdol kalau nggak ngerasain melon. Nah, anak IT juga harus ngerasain nih. Ini Royal Honey dan berkat teknologinya dari anak IT-nya sendiri, Royal Honey-nya ini jadi kualitasnya bagus. Biasanya kalau di test break di atas 15. Yuk kita ajak anak ini kebetulan dibagi Mas Iwan IT-nya, kita bongkar bareng, kita tes breaknya sampai kemana tingkat kemanisan rasanya ini. Tes break itu semakin tinggi nilainya berarti semakin manis ya? Semakin manis Mas Iwan. Jadi biasanya kita untuk awal datanya itu kita cek dari tes breaknya ini. Jadi panenan itu dari berapa persen jumlah panen yang ada dari melonnya itu kita ambil ya kurang lebih 10 sampai berapa 10 8 sampai 10 dari jumlah populasi yang kita panen untuk kita tes break. Nah, nanti kita ambil rata-rata. Tapi sebelumnya beberapa hari sebelumnya udah kita tes break kemampuan melonnya ini tingkat kemanisan udah berapa. Kalau misalkan udah tes breaknya udah tembus 15%, biasanya langsung kita panen. Nah, dari panenan itu kita tes lagi. Kita ambil beberapa buah, kita tes. Nah, dari situ kita ada kayak certificate of guarantee buat calon customer bahwa panen tanggal sekian, buahnya itu dengan tingkat kemanisan paling rendah sekian, paling tinggi sekian. Jadi kurang lebih dapat rata-rata sekian. Dan pastinya di bawah di atas 15%. Nah, untuk yang ini kita coba tes break. Nah, seperti biasa kawan, saya selalu bawa peralatan wajib untuk tes break, namanya refraktometer. Nah, nanti kita potong sedikit buah melonnya, kita taruh di sini. Nah, tapi kita pastiin dulu ini kondisinya 0. Nah, ini kondisinya 0 ya. Oke, kondisinya 0. Nah, sekarang tadi saya sudah sempat potong buah melonnya, kita ambil tengahnya, kita potong lagi, kita ambil paling tengahnya lagi, sedikit aja. Nah, segini aja cukup, tuh, segini aja cukup. Kita masukkan sini ke refraktometernya, taruh di sini, kita jepit. Oke, setelah kita jepit, kita ambil lagi dari dagingnya tadi yang ada. Nah, sekarang kita cek. Nah, dari tes break ini ketahuan bahwa tingkat kemanisannya itu mencapai 17%. Tinggi ya? Tinggi, Mas Iwan. Sementara melon yang biasa kita jumpai di pasar atau di pinggir jalan itu melon lokal itu 17%. Nah, kalau untuk yang kita sebut di pasar becek ya Mas ya, itu bisa tembus break 10% udah bagus. Maka kebanyakan orang kalau memang nggak suka melon, makan melon yang di pasar becek, mereka tesnya kurang. Nah, dan untuk melon kita, maaf Mas, kita masuknya memang bukan pasar becek, kita masuk ke pasar premium. Karena dari harga sendiri memang ya untuk konsumsi middle up. Dan untuk kalangan melon di pasar premium, melon kita ini untuk di Indonesia saya bilang mungkin nomor 1 untuk yang tingkat kemanisannya. Karena bisa tembus, saya pernah ngetes tembus 19%.
Cuma selama ini yang untuk yang di video yang saya di channelnya ini paling tinggi 17 seperti ini tadi, tinggi 17, tapi udah pasti manis. Kita belah aja, kita coba pastiin tekstur kerenyahannya. Biasanya kalau baru petik kayak ini, yang baru petik juga masih sangat crunchy, walaupun sebenarnya ini masih tergolong smooth untuk melon Royal Honey ini, karena ini melon unggulan. Tuh, tingkat ketebalannya gimana, tebal banget. Dan ini tadi kalau ditimbang kurang lebih bobotnya segini ini, ya tembus lah 1 kilo. Monggo Mas Ipan, silakan coba dicicip sendiri. Kita tes ya. Nggak pernah bosan sama kan melon ini. Kapan-kapan saya akan coba bikin video mukbang melon Royal Honey. Sanggup habis berapa buah coba ntar. Tapi yang pasti sekarang kita nikmati melon Royal Honey ditemani sama anak ini, Mas Iwan Gunawan. Jangan salah, bukan Iwan Gunawan tapi Iwan Gunawan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Kalau memang video-video ini sangat membantu, kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, follow channel kami, ikuti channel kami, ikuti terus kegiatan kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Enak kan? Nggak ada yang lain.